acara penyerahan buku program 1 juta buku untuk Aceh di SMK Negeri 7 Lok Sumawe, Senin 24 Februari 2025 dimulai. Berikut sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 7 Lok Sumawe kepada Bapak Bidil Kasrul SSN di Silaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati yang telah berhadir bersama kita, Bapak Sekda Kota Sumawe, Pak Kenan Kesini. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya telah berhadir di SMK Negeri Sumawe. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Kecaptin Kota Sumawe, Pak Supri Aryadi, SPD MPD. Terima kasih Pak sudah berhadir dan memimpin kita. Kemudian alhamdulillah tamu undangan kita yang hari ini akan menyerahkan bantuan buku untuk siswa dan siswi kita SMK Negeri Sumawe, Yayasan Pokal Jakarta, Bapak Syed Ruslan Fauzi. Terima kasih Pak Ruslan yang telah berhadir bersama kita. Alhamdulillah juga pengawas pembina kita Usama berhadir bersama kita, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kemudian semua tamu undangan yang kami hormati dan yang telah berhadir bersama kita, siswa-siswa kita kelas 3 dan perwakilan dari OSIS yang telah meramaikan kegiatan hari ini, yang telah menerima bantuan buku yang sebesar-besarnya nanti akan kita manfaatkan untuk kemajuan dari SMK Negeri 7 Lok Sumawe. Alhamdulillah bantuan buku untuk Aceh itu sudah ke tahap ke-12 ya. Kita hari ini menerima tahap ke-12 untuk Kota Sumawe. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah dari tahun 2005 sampai sekarang Yayasan Pokal Jakarta sudah selalu konsisten untuk memberikan bantuan buku untuk anak-anak Aceh dan mudah-mudahan dapat membawa kemajuan untuk Aceh karena buku adalah jendela dunia. Sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan itu sudah diwariskan dari kita dari turun-temurun semenjak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, dan sampai akhir zaman Al-Quran tetap dijaga keasliannya. Allah sendiri yang berjanji Al-Quran itu kan tetap asli. Itu merupakan bukti bahwasanya budaya Islam, kebenaran dalam Islam itu sudah diwariskan dari ketika Nabi menerima wahyu, dituliskan oleh sahabat, dibukukan oleh zaman Khalifah Utsman, dan sampai sekarang masih bisa kita menikmati. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jutaan orang di dunia akan menghafalkan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu akan selalu terjaga aslinya. Dan kemudian budaya tulis, dan hari ini kita telah dibantu dengan buku, dan mudah-mudahan nanti akan ada tulisan-tulisan dari siswa kita, dari guru kita, sehingga nanti kita juga bisa berbagi seperti dari Yayasan Pokal Jakarta berbagi untuk Aceh dan untuk Indonesia. Karena dengan tulisan kita dikenal oleh dunia, tetapi tulislah dengan adanya referensi, adanya sumber data yang valid. Jangan kita menulis sesuatu yang tanpa bersumber. Dengan mengutip dari buku terbitan ini oleh pengarang ini, itu adalah suatu keilmuan ya. Sesuatu yang bersifat ilmu berarti ada dasar kita menulis. Dan hari ini kita keterbatasan dari perpustakaan kita dengan buku-buku yang sifatnya bacaan ya. Karena kami juga sudah punya buku tapi buku pelajaran. Nah, dengan adanya buku bacaan ini menambah khasanah dari perpustakaan SMK Negeri 7 Lok Sumawe.
Kemudian siswa yang rata-rata siswa yang datang ke sini adalah siswa yang eligible yang akan kuliah nanti Pak yang kelas 3. Jadi mereka juga nanti akan menghasilkan, kalau Anda nanti akan kuliah pasti akan menulis sesuatu, apa itu skripsi, apa itu tesis dan segala macam, itu adalah budaya tulis. Jadi menulis adalah sesuatu yang menjadikan kita dikenal oleh dunia dan merupakan apa yang kita pikirkan. Ya. Karena menulis itu tidaklah mudah. Menulis itu tidaklah mudah, tapi dengan menulis kita membuat sejarah. Sejarah dimulai ketika adanya tulisan. Sejarah dimulai ketika adanya tulisan. Sebelum sejarah apa? Prasejarah. Kenapa disebut prasejarah? Karena manusia belum mengenal tulisan. Kapan manusia mengenal tulisan di Indonesia? Ketika ada tulisan Sanskerta dengan menggunakan huruf Pallawa, maka disitulah ada prasasti. Maka disitulah diketahui bahasanya ternyata peradaban manusia di Indonesia itu dimulai dari zaman batu, dari zaman megalitikum dan segala macamnya, dari penemuan sejarah. Dengan adanya tulisan-tulisan di gua-gua, itu manusia mulai menulis. Dan di dunia ini banyak sekali bentuk tulisan, ada huruf Arab, kemudian ada Cina, ada Indonesia juga punya ciri khas tulisan macam. Semuanya mulai dengan menulis. Kenapa manusia menulis? Karena sesuatu yang ada dalam pikiran harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Makanya lahirlah kitab-kitab yang dipelajari di daya-daya di pesantren, dan kita di jurusan teknik harus membuat tulisan. Praktek baik yang kalian lakukan di bengkel harus dituangkan dalam tulisan yang bermanfaat untuk orang. Ketika manusia lain membaca, orang lain membaca tulisan kita, akan menjadi pahala yang mengalir terus pahalanya. Mau nggak kita menulis dan pahalanya mengalir terus? Yang kita tulis adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan ke depan dengan ada buku ini merupakan tonggak untuk SMK Negeri 7 untuk terus menulis. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian membuat tulisan? Jawabannya pernah. Apa itu? Jurnal praktek. Nah, nanti ketika kalian kuliah juga kalian harus membuat jurnal setiap hari. Tuliskan setiap pengalaman terbaik kalian. Ya, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkati oleh Allah SWT dan kita diampuni oleh Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, jadi hari ini sungguh berkah sekali kehadiran dari Yayasan Vokal Jakarta, dan mudah-mudahan kita semakin Aceh ya. Tadi di lirik lagunya Aceh Bu sejahtera ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Yayasan Vokal Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Said Rulam Fauzi. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Lusone, Pak T.A. SC. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas untuk Lusone, Bapak Supri Aryadi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Ideal Kasur, dan yang saya hormati pengawas pembina Sekolah SMK Negeri 7, salam lah. Dan para hadirin sekalian yang saya sayangi, terutama adik-adik sekalian, siswa dari SMK Negeri 7 Blok Semanggi. Salam dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, mengantarkan kita kepada sebuah kondisi atau sebuah masa yang penuh dengan peradaban, yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan adik-adik yang saya cintai, pada hari ini kami dari Yayasan Vokal Jakarta berkesempatan untuk datang ke SMK Negeri 7 Lonsmawe yang
sama-sama juga pengajar di sini ya. Dan alhamdulillah beliau juga salah satu pengurus Yayasan Vokal yang berdomisili di Luswawi. Sedikit tentang Yayasan Vokal, Pak Sekda. Ini yayasan yang kita bentuk pada tahun 2010. Sebelum yayasan ini terbentuk, namanya hanya Vokal. Vokal itu Forum Komunikasi Alumni Luswawi, Pak. Ya, jadi semua alumni dari Luswawi, nggak mesti orang Aceh, itu kita ajak untuk masuk dan bergabung di Vokal, dan kita ajak untuk memberikan kontribusi kepada tempat atau daerah yang pernah mereka singgah atau pernah mereka tempati atau bahkan tempat kelahiran mereka, untuk sama-sama kita memikirkan untuk kemajuan Aceh. Gebrakan pertama kali Vokal itu sebenarnya dimulai pada saat terjadi bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Jadi kita duduk, kita berdiskusi apa yang bisa kita berikan kepada Aceh. Pada saat tanggap darurat diputuskan pada saat itu, kita langsung terjun ke Aceh. Alhamdulillah kita kumpulkan ada sekitar 2 truk bahan makanan dan pakaian. Kita kirim ke Aceh pada tanggal 28 Desember 2004 dan tiba di Aceh sekitar tanggal 3 Januari 2005. Pada saat itu juga kita mengirimkan relawan dan tim medis, walaupun tidak banyak. Dan tempat-tempat yang kita kunjungi waktu itu meliputi dari Luswawi, di Purumane, di Aceh Midi, di Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Jadi bantuan itu kita sebarkan di situ. Nah, sepulang kita dari kegiatan tsunami, Pak, kita masih tetap ngumpul-ngumpul di Jakarta. Biasa mungkin anak-anak suka nongkrong di kafe, nggak sekedar minum kopi. Kita coba menginisiasi sesuatu yang bermakna bagi Aceh secara berkelanjutan. Lalu kita cetus program yang kita sasari, yaitu sektor pendidikan. Dan lebih spesifik lagi, kita putuskan untuk mengambil sektor yang berhubungan dengan literasi. Kenapa kita mengambil literasi? Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit kepada adik-adik. Adik-adik perlu ketahui bahwa seperti Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, kita dituntut untuk membaca. Nabi Muhammad juga dibekali dengan Al-Quran sebagai kitab, dan ayat pertama juga mengamanahkan kepada kita untuk membaca. Nah, itu poin pentingnya di situ, adik-adik sekalian. Tolong digarisbawahi bahwa kita memang sejak dulu, sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tuntutannya adalah membaca. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa literasi Indonesia itu kemundurannya luar biasa. Kalau kita bikin ranking itu rankingnya paling bawah ya. Berdasarkan data UNESCO pun tingkat literasi yang ada di Indonesia itu sangat rendah. Kalau adik-adik bertanya, bagaimana literasi di Aceh? Kalau kita rankingkan secara nasional, literasi di Aceh juga mengkhawatirkan. Nah, data menunjukkan bahwa literasi di Aceh juga berada pada posisi yang tidak menggembirakan. Artinya, kalau kita berkaca secara dunia, lalu kita sorot Aceh, maka kemunduran kita dalam konteks literasi itu pangkat 2 ya, kuadrat ya. Itu yang membuat kami merasa terpanggil untuk terus istiqomah dan menjalankan kegiatan ini. 20 tahun telah berlalu, Sejuta Buku Untuk Aceh tahap 12 sudah memasuki 2 dekade. Dan ini perjuangan dan butuh stamina yang luar biasa. Saya terus terang sangat berterima kasih kepada pengurus yayasan maupun teman-teman yang sampai dengan hari ini masih konsisten dan istiqamah untuk menjalankan kegiatan ini.
Dan salah satunya itu ada di sekolah ini, yaitu Pak Mustafa Kamal. Beliau salah satu tim vokal yang ada di daerah, khususnya Losmawe, yang konsisten membantu kami di lapangan. Jadi vokal itu pengurus pusatnya memang ada di Jakarta, tetapi kita punya pengurus di daerah, ada di Banda Aceh, ada di Losmawe. Kenapa kita mengangkat dan membuat ada pengurus daerah? Fungsinya adalah untuk membantu operasional pada saat pelaksanaan kegiatan seperti hari ini, gitu. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya kegiatan seperti ini minimal kita ada 2-3 orang di lapangan. Kalau semua kita datangkan dari Jakarta, maka tentu dibutuhkan budget yang lumayan banyak ya, dengan tiket pesawat yang relatif mahal. Adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan 20 tahun ini bukan perjalanan vokal sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan kolaborasi, sebuah perjalanan yang tidak bisa terjadi apabila kita tidak berjalan ke lapangan, tidak sama-sama punya pemikiran yang tujuannya untuk membangun Aceh, maka itu tidak akan terjadi. Untuk itu kami dari Yayasan Vokal dan Pengurus Vokal itu terus berupaya bermitra, berkolaborasi, dan bergandeng tangan dengan semua pihak. Kita berharap dukungan dari semua pihak akan terus ada di masa yang akan datang. Mungkin adik-adik bisa melihat di sepatu kita, di sana ada tulisan didukung oleh. Tahap ke-12 ini yang mendukung itu adalah nama-nama yang ada di sana. Jumlah donasi yang kita terima di tahap 12 ini, yang notabene-nya peringatan 2 dekade ini, sebenarnya cukup minim nih. Tapi kita tidak boleh gagal, kita tidak boleh surut. Setiap layar yang telah terkembang, kita pantang surut ke pantai. Itu prinsip vokal. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengelola sebuah kegiatan dengan dana yang sangat tinggi? Mungkin Pak Sekda dan pihak sekolah perlu aja saya ngomong sedikit di Pak Sekda. Saking minimnya ini, kemarin itu kita memutuskan dari Jakarta, yang biasanya ada 3 orang yang datang dari Jakarta, Pak. Kali ini yang bisa berangkat hanya 1 orang, karena keterbatasan dana. Nggak sampai 20 juta kita kumpulkan kali ini. Tapi bagaimana caranya dengan uang yang kurang dari 20 juta, kita bisa turun ke Aceh, kita tetap bisa memberikan kontribusi agar program ini tetap sustain, tetap berkelanjutan. Itu adalah komitmen kami. Dan sebagian dari sumbangan itu juga bukan berupa uang tunai. Ada lembaga-lembaga yang menginginkan kami beri langsung buku, silahkan. Ada personal-personal yang oke, saya bantu dalam bentuk buku 10 eksemplar, 20 eksemplar, silahkan. Kami membuka semua kemungkinan agar kegiatan ini tetap berjalan. Contohnya yang paling dekat yang ada tahu, di situ ada Bank Aceh. Bank Aceh titip belanja buku lewat kami. Kami datang ke Gramedia, kami pilihkan sejumlah buku, lalu Bank Aceh melakukan transfer uang keesokan harinya. Setelah uang masuk, bukunya baru bisa kita tarik. Tidak apa-apa, apapun boleh. Untuk itu kami mengajak. Kami mengajak selain Bank Aceh yang memang milik orang Aceh, kami juga mengajak dinas, kami juga mengajak pemerintah kota. Mungkin nanti sepulang dari ini, kalau saya berkesempatan dengan duduk bersama Pak Wali Kota, saya akan terus men-trigger untuk kegiatan ini disupport, tanpa maksud untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Tapi kenyataannya 20 tahun perjalanan vokal, kami belum pernah dapat dana yang sifatnya dana ya, baik itu operasional maupun untuk belanja buku dari pemerintah Aceh, sama sekali belum pernah ada. Jadi kegiatan vokal ini memang selama ini murni adalah donasi yang berhasil kami himpun
dari Jakarta. Itu realitas yang ada. Tapi kalau dibilang apakah kami berharap, kami ya tetap berharap, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Aceh itu tanggung jawab bersama. Kalau vokal yang di Jakarta saja mau capek-capek buat Aceh, kenapa tidak orang yang di Aceh ini yang berpunya itu baik dari sisi uang maupun berpunya dari sisi jabatan, mewakafkan sebagian, apakah itu dari kapasitas jabatannya maupun mewakafkan sebagian dari uangnya untuk sama-sama kita bangun Aceh. Ini Pak Said, kami pemerintah Kota Sungai mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Saya juga malu juga disinggung oleh Pak Said. Seperti Pak Said katakan, literasi kita yang sekarang memang sangat-sangat berkurang. Itu memang kita punya. Ini adik-adik kita semua kita ini lari dengan HP. Makanya ini adik-adik sekalian, kalau bisa HP itu dipergunakanlah dengan bijak. Artinya jangan asik main game aja lah, ya. Adik-adik sekalian jangan asik main game aja. Apalagi sekarang kalian sudah masuk ke apa namanya ini eligible, apa istilahnya eligible ya. Kami ingin mendoakan agar adik-adik semua mendapat undangan jadi tanpa tes. Ini banyak artinya kemudahan yang bapak yang adik-adik akan peroleh nantinya kalau memang dapat tes. Minimal ya biaya sekolahnya, biaya kuliahnya juga akan lebih murah. Itu kami harapkan supaya adik-adik siswa-siswi ini dalam waktu beberapa bulan lagi akan selesai. Ini kan mumpung nanti kan ada kesempatan untuk ikut bimbingan belajar ya, bimbingan tes atau di mana itu silahkan pilih sendiri. Jadi berupayalah sedemikian rupa supaya adik-adik ini bisa diterima di perguruan tinggi. Kalau bisa yang keren lah. Ya kalau misalnya ada di sini yang lewat UI, TB atau TS segala macam usul ini luar biasa. Tahun kemarin ada nggak yang lewat ke ini? Bapak Ibu, belum ada. Nah cobalah ya. Upayakan kita harus bersaing. Karena apa? Ini perlu saya informasikan. Itu kita nggak bisa pungkiri. Pada saat ada penerimaan katakanlah CPNS, begitu itu terbuka untuk umum, artinya seluruh Indonesia itu boleh ikut. Itu kita, ini kan sistem ujiannya sistem CAP, sistem langsung keluar nilai. Jadi kita nggak bisa berarti apa yang kita isi langsung keluar di monitor nilai. Kita selalu kalah dengan yang di luar. Jadi mohon ada nanti kalau misalnya ada penerimaan sekian, paling mungkin kalau memang 10% kita yang dapat dari daerah, selebihnya itu semua dari luar. Itu kalau dibuka kesempatan